Halo Sobat DigiPro semuanya. Kali ini saya akan memberikan update pada aplikasi Approval SPMT dari DigiPro, di mana untuk Action on Process, Approve, Reject, dan Notes, hanya bisa digunakan untuk masing-masing user mulai dari Cost Control, Coordinator PM, dan Direktur, serta untuk Action Supplier, hanya bisa untuk user purchasing. Sehingga masing-masing action user tidak bisa menggunakan milik action user yang lainnya. Selanjutnya kita lihat di video ini. Karena aplikasi ini adalah satu menu untuk multi-user, dan antar user tidak bisa saling mengakses atau melihat dan memberikan action, maka seperti berikut tampilannya. Hanya menu form SPMT awal yang hanya tampil. Dan berikut contoh-contoh data yang sudah disetting beberapa usernya. Untuk project, untuk cost control, untuk coordinator PM, untuk purchasing dan untuk direktur operational. Misal ada 4 project dengan ID dan user untuk project ini adalah 111 untuk ID project dan project@gmail.com sebagai user project. Dan dalam hal ini aplikasi terinstall di smartphone Site Manager atau Project Manager. Dan seterusnya. C11 untuk ID dan dia@gmail.com sebagai user cost control. Dia yang menangani project A dan D dan seterusnya. P11 untuk ID dan Rudy@gmail.com sebagai user coordinator PM. Rudy yang menangani project A dan B dan seterusnya. D11 untuk ID dan Doni@gmail.com sebagai user direktur operasional. Doni yang menangani semua project. PC11 untuk ID dan Juni@gmail.com sebagai user purchasing. Juni juga menangani semua project. Kita mulai dari menu approval. Apa saja yang harus diinput dan siapa saja yang memberikan input pada aplikasi ini. Ketika menu approval SPMT diklik, maka akan terbuka form isian antara lain. Nomor SPMT dan tanggal pengajuan akan diberikan secara real-time dan otomatis berupa data alphanumerik yang tidak bisa diedit. Dan ID project harus diinput untuk menampilkan form selanjutnya. Dan nama project otomatis diberikan sesuai ID project yang diinput. Selanjutnya item pekerjaan. Material. Tanggal estimasi material on-site. Tanda tangan project, bisa SM, PM atau supervisor. Cost control. Coordinator PM. Direktur. Dan purchasing. Dan semuanya ini wajib diisi agar bisa terekor ke dalam tabel di file cloud server. Setelah semua form approval SPMT diinput maka form ini kan reopen ke form awal. Selanjutnya ke menu project. Dan ini hanya bisa diakses oleh user yang telah ditetapkan sebelumnya. Misal kita masuk menggunakan user project A, yaitu ID project 111. Tetapi apabila aplikasi ini terinstall di gadget masing-masing user, maka otomatis akan terbuka untuk masing-masing user tersebut. Seperti berikut ini. Pada menu ini ditampilkan tabel seluruh project A, yang telah diinput sebelumnya pada menu form approval SPMT. Dan bisa melihat status yang sudah atau belum diberikan oleh cost control, coordinator PM, direktur dan purchasing. Akan tetapi tidak bisa memberikan action apapun pada menu ini. Detail setiap approval SPMT yang telah terrekord ditampilkan sebagai berikut. Sign staff lapangan, admin, supervisor, SM atau PM. Status approval. Detail material. Dan status PO. Lanjut ke menu Cost Control.
Dan lagi-lagi ini hanya bisa diakses oleh user yang telah ditetapkan sebelumnya. Misal kita masuk menggunakan user cost control AYU, dan apabila aplikasi ini terinstall di gadget masing-masing user cost control, maka otomatis akan terbuka informasi hanya untuk masing-masing user cost control tersebut. Seperti berikut ini. Hanya untuk cost control AYU. Di sini terlihat ada 3 approval. Approved, on process dan belum ada status. Dan status dari 2 tingkat di atasnya. Juga status purchasing mengenai PO supplier. Untuk meningkatkan status on process ke approved atau reject, klik on process lalu pilih approved misalnya. Lalu muncul button cost control untuk konfirmasi status update-nya. Dengan menginput notes. Tanda tangan. Tanggal pada saat status dibuat. Dan untuk sebagai bukti form yang telah diupdate dapat dilihat di button ini. Kemudian untuk yang belum ada statusnya tinggal klik pada status yang kosong kemudian klik on process. Maka status berubah menjadi on process. Selanjutnya sama semua untuk menu koordinator PM dan direktur. Baik table, detail table dan action. Status koordinator PM. Durasi pemberian status. Status cost control. Dan status direktur. Data approval material yang diajukan. Dan action, yang dapat diberikan dan tentu saja hanya bisa diakses dengan user koordinator PM dan direktur yang telah ditetapkan sebelumnya serta dengan action update statusnya. Jadi untuk masing-masing user hanya bisa melihat dan memberikan action status pada gadget masing-masing. Dan terakhir untuk menu Purge adalah untuk purchasing yang menampilkan table. Mulai dari nomor SPMT, status purchasing atau supplier, nomor PO, tanggal terbit PO, tanggal pengajuan SPMT, item pekerjaan, material, estimasi on-site, nama project, status cost control, notes cost control, status cost control, status, notes, koordinator PM dan direktur. Untuk memberikan status purchasing, dengan mengklik pada kolom supplier yang kosong.
Dan dengan melihat kolom, status mulai cost control, koordinator PM, dan direktur, dan apabila sudah approved semua, maka klik baris yang dimaksud dan klik tombol purge. Dan input suppliernya. Untuk membuat bukti SPMT, klik tombol buat PDF, dan print bukti SPMT. Maka akan terbit nama supplier, nomor PO dan tanggal terbit PO. Dan status supplier juga muncul di kolom yang diupdate tersebut. Untuk contoh yang kedua, kita coba di baris kedua misalnya. Selanjutnya, sama dengan baris pertama. Untuk memudahkan dalam aplikasi ini, karena untuk purchasing dan direktur akan memeriksa data pengajuan approval SPMT yang banyak, disediakan juga function search dan filter untuk pencarian list data berdasarkan filter yang ditetapkan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Pencarian data berdasarkan filter nama proyek. Project B, misalnya. Maka data yang ditampilkan adalah list data untuk semua Project B. Dan di Project B ini ada satu approval yang belum ada statusnya. Ternyata ini karena masih belum ada status approved dari Cost Control, Coordinator PM, dan Direktur. Sekarang mari kita coba untuk filter Project A. Maka data yang ditampilkan adalah semua list data untuk Project A. Di sini ada dua data, yang belum ada status atau nama supplier dari purchasing. Dan juga ternyata di sini ada satu data yang reject dari direktur. Dan dua data yang belum ada status dari direktur.
Sekarang kita coba dengan filter status approved dari direktur. Maka list data yang sudah ada status dari direktur, baik approved maupun rejected yang ditampilkan. Demikian dan seterusnya function search dan filter, untuk memudahkan pencarian data berdasarkan rule filter yang bisa ditetapkan. Demikian ringkasan update aplikasi approval SPMT dari DigiPro. Terima kasih, semoga bermanfaat.